Selamat pagi, teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Pengganti Zoom untuk chapter yang ketujuh saya buat berupa video. Mohon dapat disimak dengan baik, mulai dari awal, dari menit pertama sampai ke menit yang terakhir. Di chapter yang ketujuh ini, yang menjadi materi yaitu organisasi dalam supply chain, ya. Organisasi dalam supply chain. Kita akan mulai. Organisasi konvensional. Organisasi ini bersifat vertikal, ya. Bersifat vertikal, fungsional, dan biasanya dipimpin oleh seorang manajer senior, ya, yang sudah lebih berpengalaman, paling tidak sudah tahu, sudah banyak mengalami kebersamaan dengan perusahaan dengan segala kelemahan, dengan segala peluang, dan juga tentu kelebihan perusahaan tersebut. Contohnya di sini ada fungsi pembelian, ada fungsi produk, ada juga fungsi penjualan, ya. Biasanya hanya berpikir tentang fungsinya saja, jadi tidak intervensi dengan departemen lain atau fungsi lain, ya. Kalau di dalam logistik sedikit mungkin ada intervensi, tapi tidak banyak antara custom clearance dengan operasional, antara operasional dengan customer service, antara customer service dengan bagian M&S atau marketing and sales. Kemudian melupakan tujuan dasar, yaitu menciptakan penghasilan yang menguntungkan bagi perusahaan. Kadang seperti itu, ya. Kalau dia terlalu membanggakan atau terlalu hanya mementingkan departemennya sendiri. Ya. Contohnya di sini, ya, ada organisasi konvensional, yaitu ada bagian pembelian atau purchasing, ada bagian produksi, ada bagian distribusi, ada bagian sales. Tentu di sini dipimpin oleh ini masing-masing ada manajer, ya, manajer masing-masing. Tentu nanti di atas ini, ya, kalau kita lihat seperti ini, ya, di atas ini tentu nanti kalau yang umum itu ada GM, ya, General Manager, ya, GM, ya. Habis nanti GM ini mungkin di atasnya ada lagi direktur, ya, ada direktur. Tergantung struktur organisasinya. Di atas direktur ini bisa juga ada ownernya atau CEO-nya. Tergantung bentuk organisasinya dan juga besar kecilnya satu organisasi atau satu perusahaan. Tentu ke bawah ini bagian produksi, ya. Di sini tadi kan ada manajer produksi, ya. Di sini juga ada manajer distribusi. Di bawah mereka ini tentu di bawah manajer ada supervisor, ya. Supervisor bisa dua, ya. Di sini satu lagi. Di bawah supervisor ini bisa nanti ada leader gitu, ya. Leader, terus di bawahnya juga bisa umpamanya seperti apa namanya itu kalau kami pernah ada yang disebut dengan control tower, ya. Baru nanti karyawan tentu di sini di bawah ini buruh. Nah, ini contoh organisasi yang konvensional, ya. Dan sekarang juga masih banyak yang seperti ini. Tapi sekarang juga kadang-kadang ada yang dirubah, ada yang ini digabung, bahkan ada kadang-kadang purchasing dengan yang lain bisa digabung, ya.
Kendalanya apa sih kendalanya? Penumpukan inventory ya, penumpukan barang oleh masing-masing fungsi ya, karena tidak menyentuh, tidak bersentuhan dengan yang lain ya kadang-kadang itu menumpuk. Contohnya aja fotokopi ya. Kami dulu di lantai apa waktu kami di perusahaan Swiss itu di lantai 5 itu ada mesin fotokopi ya. Itu untuk operasional fotokopinya bisa 2 gitu. Nanti di bagian accounting ada lagi gitu ya di lantai 6 apa lantai 7 seperti itu. Jadi seharusnya kan bisa salah satu atau beberapa fotokopi itu udah semua memakainya. Tapi ini ya tadi ada seperti di dalam pemerintahan kadang-kadang dibilang ada ego sektoral ya. Ego sektoral itu satu departemen itu merasa jangan kamu sentuh saya gitu, jangan kamu campuri urusan saya ya. Akhirnya ya memajukan departemen masing-masing ya, yang tadi akhirnya menjadi ada kayak penumpukan inventory seperti itu. Namanya gudang, kami punya gudang sendiri nih accounting, gudang untuk file-file gitu. Nanti operasional punya gudang sendiri seperti itu. Kemudian pengurangan biaya dilakukan dengan pembelian dalam jumlah besar ya. Ya, dengan adanya jumlah besar biasanya kan kita mendapatkan ya, keuntungan, umpamanya bisa diskon, bisa diberikan harga lebih murah, bisa umpamanya dikirim barangnya dan lain-lain, banyak keuntungan ya. Tentu tergantung pintar-pintarnya seseorang untuk bernegosiasi untuk membuat suatu agreement. Kecenderungan tidak memperhatikan permintaan pelanggan ya, karena tadi masing-masing mementingkan dirinya sendiri, kadang-kadang ya pelanggan itu jadi terabaikan ya. Batas fungsi menghalangi pengelolaan proses. Proses memuaskan pelanggan mulai dari pembelian ya, semua pada akhirnya sampai kepada pelanggan, mulai pembelian, proses produksi, distribusi, penjualan, promosi dan lain-lain. Pada akhirnya juga yaitu sampai kepada pelanggan ya. Jadi semua tidak ada yang apa namanya yang tidak mengarah kepada kepuasan pelanggan ya, termasuk bahan baku. Jangan asal beli bahan baku raw material ternyata bahan bakunya kualitasnya tidak bagus gitu ya. Bagian distribusi jangan mengirim barang ternyata truk yang digunakan sudah tua ya, sudah karatan ya. Nanti bisa di jalan tatonya mogok, kalau mogok truk atau kontainer gitu, trailer itu tentu bisa nanti menjadi keterlambatan ya. Atau bagaimana kalau umpamanya di jalanan yang berbukit-bukit, jalanan yang terjal, yang curam, kalau mobilnya atau truknya tidak bagus bisa jebol remnya dan itu bisa mengakibatkan kecelakaan dan kerugian ya. Kemudian idealnya proses tersebut diatur sebagai suatu sistem dan tidak terpecah ya, seperti tubuh kita ini semua. Organisasi kalau bisa seperti tubuh kita ini semua ya. Saling membantu tangan ya, umpamanya ngambil nasi, ngambil sendok, masukkan ke mulut, mulut nanti mengunyah, ada nanti gigi, terus ada lidah, terus menelan, nanti ada di lambung, terus sampai proses sampai selesai. Kan tidak bisa umpamanya kalau nggak ada tangan bagaimana mau makan, pakai kayak di rumah sakit, menggunakan selang seperti itu ya. Jadi semua di perusahaan juga gitu, jangan dianggap karena dia hanya office boy, dianggap tidak perlu. Kami pernah office boy itu di kantor itu sangat perlu. Datang orang-orang bule itu minta kopi, minta minum, ya minum apa. Itu juga office boy harus bisa bahasa Inggris karena kadang-kadang bule ini bilang kopi ada yang tanpa gula, ada yang pakai gula sedikit kan semua bahasa Inggris ya. Kalau office boy salah dia minta tanpa gula, tentunya dikasih dengan gula. Nah, padahal yang datang itu mungkin aja CEO kan, customer. Mungkin aja dari kantor pusat. Kalau office boy salah, hanya kelihatannya sepele membuat kopi, atau kopinya kurang panas, atau ketika menyajikannya kopinya gelasnya jorok dan lain-lain, atau jangan-jangan orangnya yang jorok gitu ya. Maaf pernah satu kali bos saya itu
seorang orang Jerman, itu pernah satu kali dia ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi, terus dilihatnya office boy ini buang air kecil, maaf ini, buang air kecil. Ternyata setelah buang air kecil, dia tidak cuci tangan. Ya, nah itu ditegur sampai manajer dipanggil, bagaimana sih? Nanti dia bikin kopi, padahal dia nggak cuci tangan. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan oleh perusahaan. Ya, biaya kurang transparan ya, biaya logistik sulit diukir atau ketahui karena tadi ekosektoralnya itu biaya aktual pelayanan pelanggan sulit diukur. Pelanggan menghadapi beberapa wajah ya. Ini pernah kami alami. Ini waktu kontak ke customer itu awalnya kan marketing ya, approach pendekatan kepada customer oleh marketing, berarti orang yang berbeda, orang marketing. Setelah marketing dapat, dikasih ke bagian customer service ya, customer service. Customer service nanti melayani, umpamanya memberikan info-info mengenai kapal, mengenai vessel schedule, mengenai kapan dikirim kontainer dan lain. Habis itu file tersebut dikasih ke bagian operasional. Operasional itu nanti yang umpamanya mengurus kepabeanan, bea cukai, ya, mengurus umpamanya hal-hal yang perlu untuk ini itu. Jadi berbeda, udah 3 orang, udah 3 departemen. Nanti yang terakhir dikasih ke bagian dokumen, untuk issue dokumen, untuk mengeluarkan, menerbitkan bill of lading, invoice, bahkan nanti ada lagi khusus membuat faktur pajak. Jadi kadang-kadang untuk satu file, untuk satu impor, satu ekspor, itu dikerjakan beberapa orang ya. Dan biasanya kalau udah lepas dari dia, udah umpamanya dari marketing udah kasih customer service, udah lempar customer service. Customer telepon, dia bilang, "Bu, tolong hubungi bagian customer service ya." Dihubungi bagian customer service. Tahu udah selesai customer service bilang lagi, "Bu, tolong hubungi bagian operasional." Kita kan sebagai customer, Bu, marah dong seperti itu, dipimpong-pimpong sana sini. Nah, ada bagusnya itu yang mengerjakan satu. Jadi customer itu one call, one person gitu, satu orang saja, nggak semua orang gitu ya. Karena nanti ke si A diceritakan lagi dari A sampai Z, si B diceritakan lagi, habis waktunya. Cuma ada sih sebenarnya negatifnya, kalau hanya satu orang yang mengerjakan semua. Negatifnya satu, kalau orang tersebut sakit, yang lain nggak bisa kerjain, nggak tahu dia statusnya bagaimana. Ya. Terus kalau ada orang yang membuat curang, umpamanya dia ingin mengambil uang keuntungan pribadi, bisa aja dibuat invoice tidak sesuai dengan quotation atau sesuai, tapi uangnya dia ambil karena dia sendiri yang tahu. Nah, itu yang menjadi persoalan, yang menjadi kendala. Jadi semua punya kelemahan, semua punya kelebihan ya. Kita nggak ingin juga kan masuk ke satu bank, udah ditanyain security, ditanyain apalagi resepsionis, ditanyain sama customer service, nanti ditanyain lagi, waduh, habis waktu. Kita kan nggak hanya itu ya. Kemudian ada organisasi logistik ya, horizontal, ya terus sekitar proses ya, tadi bukan fungsi tapi proses. Ya. Kita kan jadi prosesnya. Kemudian data jenjang tingkatan berkurang, dibangun di atas tim antar fungsi ya, berpedoman ukuran kinerja berdasarkan target. Nah ini perlu nih, ada target ya, ada goal, what you have to achieve in your department. Kemudian terus itu ada ukuran kinerja ya. Kalau satu orang bisa ngerjakan 10, kenapa Anda cuma bisa ngerjain 5 kan gitu pertanyaannya. Berarti kami salah dong meng-hire Anda gitu. Kami salah dong mempekerjakan Anda. Orang lain bisa 10, bahkan ada yang 15. Kalau Anda cuma selesai 5, udah kerjakan 5 salah lagi. Kan seperti itu. Perlu ada dididik. Atau mungkin ya orang tersebut memang tidak capable, tidak punya skill untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan. Mengutamakan proses ya. Ya walaupun proses itu pada akhirnya ya profit juga, goalnya juga kan. Pengembangan merek atau brand development, pengembangan konsumen, membangun loyalitas ya. Membangun loyalitas. Makanya kadang-kadang ada mandiri 10K ya, lari maraton 10 km mandiri.
dikasih nanti hadiah, dikasih ini, tapi diambil juga uang pendaftaran kan seperti itu. Saya kemarin mau mendaftar Borobudur 10K yang ada di Borobudur, dan sebentar lagi ada November juga, ada itu untuk bantuan ke penderita kanker dengan maraton 10 km ya. Seperti itu. Kalau kita umpamanya mandiri 10K kita ikut, ada acara mandiri kita diundang. Akhirnya kita menjadi tadi loyal, ya loyal kita kayak pegawai negeri kan harus loyal kepada pemerintah. Ya, kalau swasta ya lihat swastanya, nggak semua loyal. Kalau ada yang menjanjikan gaji lebih tinggi, ya biasanya umumnya kita pindah kan swasta, ya, swasta. Tapi kalau perusahaan Jepang biasanya mereka sangat loyal. Jadi mulai kerja, tamat SMA kerja sampai pensiun di situ juga gitu. Semua benar, tidak ada yang salah ya. Yang loyal seperti itu juga bagus. Kemudian manajemen pelanggan ya, manajemen pelanggan. Bagaimana kita memanage pelanggan kita ya, biar mereka selalu merasa dihargai. Pengembangan pemasok ya, kemudian proses case to case. Contoh organisasi logistik ya, market facing organization ya, seperti ini ya. Tentu fokusnya yaitu kepada hasil ya. Gimana ini hasilnya, outputnya ya. Gimana proses mulai dari A sampai Z sampai akhir. Mulai dari di logistik kan bisa terima SI ya, terima shipping instruction. Setelah terima SI dari customer ini kan dikomunikasikan nanti kepada konsignee, kepada customer, kepada pelayaran, kepada tracking ya, banyak ke pihak gudang ya, sampai nanti prosesnya terima dari sini nanti pindah ke departemen lain, mungkin ke bagian tracking ya. Nanti bagian tracking nanti yang siapkan truk, siapkan kontainer, ambil kontainer. Nanti ada bagian custom clearance juga ya, custom clearance ya. Jadi situ sampai semua hasilnya di sini ya. Ini proses ya untuk organisasi logistik. Dan di sini harus jelas itu ya, mana yang kemana, siapa yang kemana siapa gitu ya. Mulai dari atas sampai ke bawah, ya. Sampai ke bagian messenger mungkin yang mengantarkan dokumen. Seperti tadi, messenger atau kurir di perusahaan kelihatannya kan sepele ya. Ah, messenger aja apa sih? Karena gitu bisa orang bilang. Tapi enggak. Kalau messengernya nggak datang, lu nggak bisa kirim dokumen ya. Kamu nggak bisa kirim dokumen. Atau ada messenger tapi malas-malasan, dokumen terlambat sampai kepada customer. Kalau terlambat ya banyak efeknya, multi efek seperti itu. Jadi semua. Apa sih kunci sukses menjadi supply chain? Ya, terintegrasi. Terus strategi partnernya bukan ya pesaing, benar ada pesaing, tapi pesaing itu juga bisa jadi mitra kerja, ya. Saingan itu bisa jadi mitra. Coba Gojek dengan apa ya? Grab ya. Kalau bermitra kan bisa juga mereka menjadi menguasai pasar gitu. Bermitra, bukan bersaing ya. Bermitra. Strategi distribusi, ya. Gimana pendistribusian yang bagus, yang murah, yang cepat, tidak rusak. Desain produk yang menarik ya, menarik ya. Jangan desain produknya tidak menarik. Siapa target pasarnya ya? Apakah wanita, apa laki-laki, apakah anak-anak, orang dewasa. Kan nggak sama seleranya. Seleranya remaja, perempuan, dengan remaja seleranya kakek-kakek kan nggak sama. Handphone pamannya remaja mungkin suka yang pink, yang warna macam-macam merah gitu kan. Kalau kakek-kakek mana suka mungkin warna hitam seperti itu. Teknologi ya ini perlu banget di TI ini. Teknologi informasi ya pasti kita tiap hari komunikasi ya ke customer kemana gitu kita komunikasi lewat teknologi ini. Tujuannya itu agar bisa kita tahu status saya kemarin kirim import barang dari Amerika import, contohnya terlambat barangnya hampir sebulan dari New York ke Indonesia ya ke Jakarta. Kenapa? Terus saya komplain, kenapa
Dia bilang macam-macam lah alasannya. Sekarang ini nggak bisa dijamin kapal, katanya bisa delay, bisa macam-macam. Ya, jadi mereka memang di awal udah tulis bahwa the space container vessel is subject to available. Jadi mungkin tidak ada atau penuh atau kosong gitu. Ya, kemudian nilai pelanggan customer value ya, kita berikan pelanggan satu nilai. Kunci sukses satu, kompetisi yang ketat ya, partnering ya, kita membuat partner dengan orang lain. Ini bagus ini ya. Daripada berantem, daripada bersaing negatif, mending jadi partner aja ya. Jadi bersinergi. Mungkin dia fokus di logistik, fokus di project, satu lagi fokusnya di oil and gas seperti itu. Jadi terintegrasi. Keuntungan dari partnership ya, yaitu menambah nilai produk, memperbaiki akses pasar, memperkuat operasional ya kan. Kalau tadi kita cuma punya orang 10, setelah partnership jadi 20 kan lebih kuat gitu ya. Seperti itu. Menambah partnership itu contohnya apa sih partnership itu? Antara yang punya mobil dengan Gojek ya. Gojek kan nggak punya motor, nggak punya mobil, yang punya kan masyarakat. Ya, tapi mereka berpartner satu teknologi, ya jaringan yang bisa menembus ke customer, ya satu yang punya motor, yang punya mobil. Ya, coba kalau dulu ojek seperti zaman dulu tidak berpartnership dengan yang provider Gojek gitu ya. Mereka tetap di pangkalan. Ya customer harus ke pangkalan nyari Gojek gitu. Mereka ojek. Sekarang enggak. Ojeknya udah datang ke rumah. Karena tadi partnership antara pemilik motor, antara pemilik mobil dengan Gojek ya, partnership. Saya bahkan kepikir gini ya, kalau kita ini umpamanya kamu, saya gitu, bisa enggak kita buat satu seperti aliansi gitu. Umpamanya ya udah kita buat satu sistem baru. Terus kita kerjasama dengan Gojek, kerjasama dengan Grab, kerjasama dengan jadi orang bisa booking ke kita, tapi itu punya Gojek. Jadi orang nggak usah kontak ke Gojek, kontak ke Grab, kontak ke kita aja. Tapi kita menggunakan Gojek, menggunakan Grab, menggunakan Uber, menggunakan Maxim ya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian memperlancar pertumbuhan, menambah keterampilan organisasi dan juga masalah finansial ya. Gudang ya, perlu tentu gudang untuk tempat distribusi, menyimpan barang, berapa lama, apakah sehari, bisa 2 hari, bisa 2 bulan, bisa setengah tahun di gudang. Nanti diambil ketika dibutuhkan ya. Kemudian bisa juga mengurangi biaya penyimpanan. Strategi ini memerlukan investasi ya, tentu investasi yang besar ya. Dana dibutuhkan, modal. Perlu pengangkutan cepat dan handal ya. Biasanya kadang-kadang ada customer yang minta tidak boleh truknya lebih dari umur 5 tahun. Ya. Jadi kalau truknya sudah berumur 6 tahun nggak boleh, apalagi 10 tahun. Maunya umur 1 sampai 5 tahun. Tujuannya apa? Menjamin mobilnya itu bagus sehingga barang yang dikirim itu juga lebih itu ya. Oke, kemudian menimbulkan biaya penyimpanan, pembuatan desain baru, mengubah desain lama membutuhkan waktu dan biaya besar ya. Desain ya. Handphone bentuknya dulu gede jadi kecil ya, tapi masih agak tebel. Sekarang sudah pipih ya, besok-besok udah nggak ada handphone kali. Jangan sudah dibikin di telapak tangan ini ya, telapak tangan ini halo kan seperti itu. Bisa nggak? Saya yakin bisa ya dari sini. Nanti nggak perlu lagi kartu kredit, nggak perlu lagi ATM, di sini aja itu bisa semua ya. Sekarang kan sudah bisa e-banking, dengan alat e-banking itu kita bisa. Waktu satu saat bisa e-banking di sini juga, hanya dibikin chips di sini. Tinggal kencet, oh saya mau transfer ke Bapak Bambang, nomor sekian-sekian, dan Bambang, lebih simple, ya, lebih simple. Karena teknologi itu terus berkembang, bukan mundur, tapi maju, ya. Kemudian tentu ada keuntungan. TI, ya, maksudnya teknologi nih ya, teknologi, komputer, link, dan lain ya. Kemudian menghubungkan ya antara
konsumen dengan produsen ya, dengan rantai pasokan. Kemudian tentu cari update information, makanya perlu ada constant communication, komunikasi yang konstan ya, value of nilai pelanggan, kemudian kontribusi dan lain manajemen pasokan ya. Supply chain sebagai jaringan ya tentu loh ya, mulai dari hulu sampai hilir ya. Di sini katakan kerjasama pemasok ya, untuk dari supplier, untuk raw material dan lain-lain ya. Saling memberikan informasi. Tentu kalau bisa bahkan kita mempunyai connecting system sebagai logistik, sebagai perusahaan forwarder, kita mempunyai sistem yang bisa dikonekkan dengan supplier ya, dengan pabrik, dengan gudang, dengan semua pelayaran, dengan pihak konsaini, pihak agent dan lain-lain ya. Kemudian ini ada rasionalisasi pemasok, program pengembangan pemasok, penyukatan pemasok dalam desain sejak awal ya. Jadi kita kadang-kadang perlu melibatkan mereka semua karena komunikasi yang bagus itu akan mempercepat dan membuat barang kita lebih berkualitas. Sistem informasi terpadu ya, jangan terpisah-terpisah. Laporan harus terpadu ya, jangan ada yang ada laporan keuangan secara manual, ada yang ini ya, kadang-kadang disembunyikan untuk menghindari pajak gitu ya, berbeda mempunyai laporan keuangan double ya, tentu itu ada yang disembunyikan. Sentralisasi inventory ya, jangan tadi fotokopi ada di bagian keuangan, fotokopi ada di bagian operasional ya, mesin fotokopi. Jadi banyak inventory, kan itu dibeli, biaya, uang, dana ya. Jadi mending disamakan aja jadi di satu tempat gitu. Tantangan ya, strategi kolektif, pembangunan strategi kolektif ya dalam rantai ini. Kemudian pemikiran secara win-win, tadi jangan win-loss ya. Sama-sama menguntungkan. Tadi saya bilang saingan, bisa kan kalau persaingan negatif. Gimana kalau kita buat persaingan yang positif, bukan persaingan lagi namanya, tapi tadi jadi mitra kerja ya. Terus open communication, komunikasi yang terbuka, jangan menghindar ya. Ini step-stepnya, ada yang bilang, oh I can't do it, saya nggak bisa, saya ingin. Terus bilang how to do it, I try to do it, I can do it, will do it, and that success ya. Seperti itu. Jangan langsung menyerah, wah nggak bisa. Tidak, harus ada keinginan. Saya want to do. Bukan hanya ingin, terus tanya how to do it, bagaimana. Terus I'll try, coba. Ya. Dan punya keyakinan, faith, I can do it. Ya. Dan I will do it. Dan tentu ada do-nya. Kemudian ada successful-nya. Ya. Oke, demikian apa namanya, kita punya pertemuan. Ya. Kita untuk di chapter yang ke-7 ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Nanti tolong setelah selesai ditonton, dikirim di grup WA bahwa sudah selesai bikin nama, sekaligus itu menjadi absen. Baik, demikian pertemuan kita di chapter yang ke-7 tadi mengenai organisasi dalam logistik ya. Semoga teman-teman sehat. Dan habis ini akan ada UTS ya, UTS. Ya, nanti akan saya kirim di WA Group kira-kira apa yang perlu dipelajari. Baik, terima kasih. Sampai bertemu setelah UTS. Selamat pagi semuanya.